Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, jumpa lagi hari ini. Jadi teman-teman sekalian, ketika daripada Ali radhiyallahu anhu telah meninggal dunia, maka terjadi daripada kekacauan daripada umat Islam pada saat itu. Apatah lagi ketika Muawiyah terangkat jadi seorang khalifah pada saat itu, menggantikan daripada Ali radhiyallahu anhu. Maka teman-teman sekalian, pernah satu ketika pada saat terjadi kekacauan seperti ini di umat Islam, di antara umat Islam pada saat itu, maka Husain radhiyallahu anhu telah berangkat dari Madinah ke Irak. Maka setelah itu teman-teman sekalian, diketahui daripada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar maksud saya. Ketika Abdullah bin Umar mengetahui perjalanan daripada Husain ke Irak, maka bergegaslah Abdullah bin Umar ini untuk mendatangi Husain, mengejar Husain untuk membujuk untuk kembali ke Madinah. Ternyata teman-teman sekalian, ketika Husain ini ditemukan oleh Abdullah bin Umar yang jauhnya kurang lebih dari Madinah itu 3 hari 3 malam perjalanan dari satu tempat. Kemudian disitulah Abdullah bin Umar ini membujuk pada Husain untuk kembali ke Madinah. Maka teman-teman sekalian, ketika jumpa daripada Husain pada saat itu, radhiyallahu anhu pada saat itu teman-teman sekalian, maka Abdullah bin Umar ini menanyakan tujuan daripada beliau untuk datang ke Irak. Maka Husain katakan bahwasanya penduduk Irak telah mengundang saya dengan mengirimkan surat-surat. Setelah diperlihatkan suratnya teman-teman sekalian, yang mana di dalamnya bahwasanya penduduk Irak ini ingin berbaiat kepada Husain radhiyallahu anhu. Maka teman-teman sekalian, Abdullah bin Umar ini membujuk pada Husain untuk kembali ke Madinah. Karena kenapa teman-teman sekalian? Diingatkan kepada Abdullah bin Umar bahwasanya wahai Husain, sesungguhnya di sanalah orang-orang Kufah ini, orang-orang Irak ini tidak bisa dipercaya. Karena di sanalah daripada ayahmu dibunuh dan saudaramu Hasan telah dicederai atau dilukai teman-teman sekalian. Tetapi teman-teman sekalian, Husain radhiyallahu anhu telah bersikeras untuk berangkat ke Irak. Maka teman-teman sekalian, Abdullah bin Umar pun tidak bisa menahan pada saat itu. Maka Abdullah bin Umar katakan, kalau begitu saya akan menyampaikan kepada hadis Nabi SAW bahwasanya suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh Jibril, kemudian diberikan tawaran, apakah engkau memilih dunia atau akhirat? Maka Nabi SAW telah memilih akhirat. Maka setelah dibacakan hadis Nabi SAW oleh Abdullah bin Umar teman-teman sekalian, maka dibujuk lagi oleh Abdullah bin Umar untuk kembali ke Madinah. Tapi tetap Abdullah Husain ini melanjutkan perjalanannya. Karena Abdullah bin Umar ini tak bisa menahan daripada keinginan daripada Husain ini, maka Abdullah bin Umar ini memeluk daripada Husain dengan menangis teman-teman, sambil menangis. Kemudian dia mengatakan, wahai Husain, cucu Rasulullah SAW, sesungguhnya saya menitipkan engkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan engkau akan meninggal dibunuh di sana. Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwasanya Husain yang akan dibunuh. Maka teman-teman sekalian, masuk daripada tadi Abdullah bin Umar tadi memberitahu sabda Nabi SAW kepada Husain ini tentang tawaran Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW antara dunia dan akhirat, dan Nabi SAW telah memilih akhirat, menyangka bahwasanya Husain ini ke Irak ini untuk mencari daripada kekuasaan. Dan diingatkan pada saat itu juga bahwasanya wahai Husain, sesungguhnya engkau cucunya Rasulullah SAW, dan pada saat itu Nabi SAW telah memilih akhirat, dan engkau dan seluruh ahli baitmu tidak akan mendapatkan kekuasaan. Karena Abdullah bin Umar itu menyangka bahwasanya Husain ini ke Irak untuk mencari kekuasaan seperti itu, padahal tidak. Husain radhiyallahu anhu ini datang ke Irak pada saat itu betul-betul untuk menegakkan agama sebagaimana yang dibawa oleh Nabi SAW untuk menegakkan agama pada saat daripada Nabi SAW hidup.
Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Sebagaimana yang kita ketahui, sabda Nabi SAW telah berlaku bahwasanya Husain ini akan dibunuh. Maka teman-teman sekalian, itulah perjalanan daripada Husain ke Irak dan daripada teman-teman pesan-pesan daripada Abdullah bin Umar kepada Husain teman-teman sekalian. Jadi semoga kisah ini bermanfaat, menambah wawasan kita kepada kisah-kisah para sahabat. Barakallahu fikum.